Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Pergi ke kantor Presiden. Episode 67. Setelah menyingkirkan pikiran tertekan di kepalanya, Landon Sen naik lift dan pergi ke kantor Presiden. Sudah hampir waktunya untuk bekerja. Begitu Landon Sen masuk, Sasa Liu berjalan ke kantor Presiden di belakang, mengabaikan Landon Sen secara otomatis, menyerahkan tumpukan bahan di tangannya kepada Rose Su sambil tersenyum, dan berkata, "Rose, ini informasinya. Pabrik garmen Hualong, dan kontraknya juga sah. Pengacara sudah mengada-ada." Rose Su sedikit mengangguk, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Kemarin, aku membuat janji dengan Liu Wen, pemilik pabrik garmen Hualong, untuk bertemu hari ini. Sasa, mari kita pergi bersama nanti." "Tentu saja, bagaimana negosiasi bisa terjadi tanpa aku?" Sudut mulut Sasa Liu melengkung. Lingya International akan mendirikan pabrik cabang untuk pembuatan pakaian saat ini, dan sekarang lokasi pabrik telah selesai. Awalnya, tanah pabrik milik Tianrong International, kakek memberikan tanah itu kepada Lingya International. Tanah tersebut sudah dimiliki oleh Lingya International, tetapi sebidang kecil tanah di sebelahnya disewakan ke pabrik garmen kecil, karena masalah kontrak, tidak dapat dipulihkan untuk saat ini. Rose Su tidak hanya membebaskan sewa, tetapi juga menawarkan harga untuk membelinya kembali. Pabrik garmen kecil itu baru saja berhenti. Liu Wen, pemilik pabrik garmen, adalah seorang hophead. Dia tidak hanya tidak setuju dengan proposal Rose Su selama negosiasi terakhir, dia juga mencoba menganiaya Rose Su. Namun, orang ini juga takut dengan identitas Rose Su dan tidak berani melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Saat pergi ke negosiasi kali ini, Rose Su juga merasa tidak terlalu khawatir, bagaimanapun juga, Landon Sen akan melindungi keselamatannya. "Landon Sen, kamu ikut kami juga." Rose Su melirik Landon Sen yang sedang bermain telepon di sofa. "Oke, tepat pada waktunya untuk jalan-jalan, aku bosan di sini." Landon Sen tersenyum. "Kami tidak akan keluar, kami sedang bernegosiasi dengan sekelompok orang besar. Anda harus melindungi Sasa dan saya." Rose Su mendengus pelan. Oke. Landon Sen mengangkat bahu, berpikir kapan kakakku bukan pelindung bunga. Kedua gadis cantik itu menyiapkan bahan, memasukkannya ke dalam tas, dan berjalan keluar dari kamar Presiden. Setelah meninggalkan gedung internasional Lingya, ketiganya masuk ke mobil Audi. Kali ini mereka pergi ke pabrik pakaian di pinggiran kota. Tanggung jawab Landon Sen adalah melindungi keselamatan keduanya. Di dalam mobil, Sasa Liu berkata, "Rose, matamu sedikit bengkak, apakah kamu tidak beristirahat dengan baik tadi malam?" Rose Su menghela nafas, "Itu benar. Setelah mengobrol dengan Sasa Liu begitu lama tadi malam, saya benar-benar kurang tidur." Namun, Rose Su bertanya kepada Sasa Liu dengan rasa ingin tahu, bagaimana tindakan Landon Sen kemarin. Gadis Sasa Liu itu jelas tertutup. Rose Su menebak bahwa semuanya pasti berantakan, tapi untungnya, Qian Bowen marah. Belum lagi Sasa Liu, Rose Su sendiri sangat terpukul dengan insiden Luo Tianyao dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pacar yang baik tinggal di rumah, jadi Rose Su memiliki seseorang yang bisa menghiburnya, jadi dia tidak akan cemberut sepanjang hari. Perhatikan istirahat, bagaimana mungkin Sang Dewi tidak merawatnya dengan baik? Sudut mulut Sasa Liu melengkung. Apa yang baik tentang Sang Dewi? Hidup sangat lelah setiap hari. Rose Su cemberut. Landon Sen, yang sedang mengemudi, berkata sambil tersenyum, "Presiden mengundurkan diri jika dia tidak mau, mengapa dia harus begitu lelah?" Rose Su mendengus, "Mudah dikatakan, apakah menurutmu kamu bisa berhenti jika mau?" Menjadi Presiden Lingya International juga merupakan tanggung jawab Rose Su. Sekitar setengah jam kemudian, kami tiba di Hualong Garment Factory. Di luar gedung perkantoran kecil berlantai 3, di belakang gedung perkantoran terdapat beberapa bengkel dan bangunan lain dengan kawat berduri. "Nona Su, Anda di sini." Dua penjaga keamanan di luar gedung kantor mengenal Rose Su dan menyambutnya dengan anggukan dan busur. Rose Su bertanya dengan tenang, "Di mana bosmu Liu Wen?" "Bos Liu ada di kantor manajer, saya akan memberi tahu Anda dulu." Seorang penjaga keamanan mengambil ponselnya dan menelepon Liu Wen. Dia dengan cepat mendapat jawaban dari Liu Wen. Penjaga keamanan berkata, "Bos Liu, silakan masuk."
Rosu sedikit mengangguk, dan berjalan keluar dari gedung kantor bersama Sasa Liu. Landon Sen mengikuti di belakang mereka, melirik beberapa penjaga keamanan di sekitar, dan melihat sesuatu. Penjaga keamanan biasa terlihat sangat bajingan, dan pabrik pakaian ini mungkin bukan tempat yang layak. Selain itu, apakah itu disengaja atau tidak disengaja, Landon Sen selalu merasa bahwa penjaga keamanan ini memiliki permusuhan yang jelas terhadapnya, bahkan niat membunuh. Di gerbang di lantai 3, dua pria kekar berjas hitam berjalan dan berkata, "Nona Su, bos kami mengatakan dia ingin Anda dan Nona Liu bertemu dengannya sendirian. Sekretaris Anda akan menunggu di sini." Rosu berkata kepada Landon Sen, "Landon Sen, tunggu aku di sini." Landon Sen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak akan berhasil, apa yang harus kamu lakukan jika kamu dalam bahaya?" "Tidak apa-apa. Dia tidak berani melakukan apapun padaku jika dia meminjam keberanian Liu Wen. Paling-paling, dia hanya ingin memerasku beberapa uang," kata Rosu. Berdasarkan intuisi Landon Sen, dia memiliki firasat bahwa mungkin ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak mengatakannya terlebih dahulu, tetapi menjawab, "Oke." Rosu mengangguk dan berjalan ke koridor di lantai 3 bersama Sasa Liu. Kedua pria kekar itu menatap Landon Sen di depannya, dengan sedikit rasa jijik dan hina di sudut mulut mereka. "Nak, apakah kamu baik-baik saja?" Salah satu pria kekar berkata dengan mengejek. Landon Sen mengangkat bahu, "Jenderal. Presiden Lingya International yang cantik ini benar-benar memiliki masalah dengan otaknya. Membesarkan pengawal yang begitu lemah. Jika Anda ingin saya mengatakannya, tidak lebih baik bagi kita saudara untuk berada di sana," kata pria kuat lainnya. "Kalau mau aku bilang, anak ini mungkin bukan bodyguard, tapi berwajah putih kecil." Pria kekar itu tertawa. Landon Sen tanpa ekspresi mengaitkan jari-jarinya pada dua pria kuat itu, "Kalian berdua datang ke sini, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Kedua pria kekar itu tertegun sejenak, lalu melangkah maju dan berkata dengan nada menghina, "Apa yang ingin kamu katakan, Nak?" Landon Sen mencibir dan menendang dua kaki dengan cepat, mengenai selangkangan mereka berdua. Bang-bang. Dua suara teredam mengikuti, dan ekspresi kedua pria kekar itu langsung berubah. Sebelum dua bajingan sial itu bisa berteriak, Landon Sen bergerak, dan dua pisau tangan jatuh. Kedua bajingan sial itu baru saja pingsan. Rosu dan Sasa Liu tiba di kantor manajer umum. Ada banyak ruang. Liu Wen duduk di kursi bos dengan kaki disilangkan Erlang, dan sedang mendiskusikan sesuatu dengan beberapa pria kekar di sampingnya. Melihat Rosu dan Sasa Liu masuk, Liu Wen segera bangkit untuk menyambut mereka, hehe tersenyum dan berkata, "Presiden Su, Nona An, Anda di sini." Liu Wen memiliki fisik yang kuat dan wajah yang garang. Dia sama sekali tidak terlihat seperti bos. Dia hampir berbudi luhur seperti Liu Qiang yang Landon Sen temui sebelumnya. "Halo, Pak Su." Sekelompok preman juga berteriak. Ketika Rosu melihat sekelompok pria berdiri di samping Liu Wen, dia sedikit panik, tetapi dia masih bersikap dingin. "Bos Liu, bukankah kamu mengatakan akan menemui kami sendirian?" "Lihatlah ingatanku." Episode 68. Liu Wen tersenyum, "Lihatlah ingatanku. Tapi tidak apa-apa, Tuan Su, perlakukan bawahanku seperti udara." Sasa Liu di samping mencibir, "Kami di sini untuk membahas bisnis hari ini, saya harap Bos Wang bisa sedikit tulus." "Tuan Su, Direktur Liu, mari kita duduk dan berbicara dengan baik." Liu Wen tertawa, matanya tanpa sadar mengarah ke kaki indah Rosu dan Sasa Liu yang terbungkus sutra hitam. Liu Wen adalah iblis seks, dan dia juga pengontrol kaki yang indah, dan memiliki obsesi yang tidak biasa dengan sutra hitam. Rosu dan Sasa Liu adalah wanita paling cantik, dan Liu Wen sangat bersemangat, tetapi status kedua gadis ini terlalu mewah, dan itu tidak dalam jangkauannya. "Namun, saya tidak tahu angin apa yang bertiup kemarin." Tuan Luo dari grup Haizeng secara pribadi memerintahkannya untuk melakukan pertunjukan hari ini, berpura-pura menculik Rosu. Meskipun saya tidak tahu mengapa pihak lain memintanya untuk melakukan ini, Liu Wen tidak berani untuk tidak mematuhi Haijiang Group adalah salah satu dari 5 perusahaan super teratas di Provinsi Dongjiang, dan dibutuhkan hitam dan putih. Itu hanya kepura-puraan jika dia benar-benar menculik seorang wanita seperti Rosu, dia tidak bisa melakukannya dengan keberanian Liu Wen. Tetapi bagi Liu Wen, tidak apa-apa mengambil kesempatan untuk menggodanya. Melihat tubuh panas Rosu dan Sasa Liu,
Liu Wen mau tidak mau menelan seteguk air liur. Nima ini disebut cantik, 100 kali lebih kuat dari gadis centil di klub malam. Merasakan mata menyipit Liu Wense, Rose Su tiba-tiba menjadi kesal, dan mendengus dingin, Bos Liu, bagaimana menurutmu tentang lamaranku sebelumnya? Hei, Tuan Su, mengapa Anda terburu-buru mengusir kami? Lagi pula, kami juga menandatangani kontrak, dan sebelum masa sewa berakhir, Anda akan mengusir kami, meninggalkan saudara-saudara saya tanpa makanan. Ah! Liu Wen memasang tampang tak berdaya dan merentangkan tangannya. Rose Su mendengus dingin, Liu Wen, kamu tidak perlu membuat alasan. Jangan pikir aku tidak tahu, Hualong Clothing Guangdu akan bangkrut, dan semua orang di bengkelmu pergi. Bagaimana kabarmu? Menghasilkan uang? Sasa Liu juga berkata, Bos Liu, hentikan kontrak sewa sebelumnya. Kami, Linia Internasional, akan membayar Anda banyak uang, yang terbukti dengan sendirinya untuk keuntungan Anda. Liu Wen melirik tubuh Rose Su dan Sasa Liu yang dewasa dan halus, dan berkata dengan senyum kering, Tuan Su, Direktur Liu, saya tidak suka bertele-tele, jangan bicara diam-diam. Anda menggandakan uang yang Anda janjikan kepada kami. Selain itu, saya punya satu permintaan lagi, apalagi yang kamu inginkan. Rose Su menggertakkan giginya. Menggandakan harga sudah terlalu banyak. Liu Wen ini benar-benar serakah, tetapi Rose Su ingin mendapatkan kembali tanah itu, yang benar-benar merupakan negosiasi yang menyesakkan. Liu Wen menunjukkan senyum keperakan dan berkata sambil tersenyum, Presiden Su, Direktur Liu, hahaha, teman-teman saya dan saya telah lama menganggap Anda sebagai dewi. Selama Anda dapat memuaskan kami hari ini, saya akan setuju untuk menandatangani kontrak. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah cantik Rose Su berubah, dan dia berdiri dari tempat duduknya. Ada juga kilatan kepanikan di mata indah Sasa Liu, yang mengalahkan diri sendiri. Tuan Su, Direktur Liu, jangan khawatir, kami tidak akan melanggar Anda, selama Anda bekerja sama dan menari striptis untuk melihat, kami dapat menyelesaikannya sendiri, permintaan ini tidak terlalu banyak, kan? Liu Wen berkata sambil tersenyum. Setelah berbicara, Liu Wen melepas celananya dan bersiap untuk menyelesaikannya. Beberapa pria besar di sampingnya juga tertawa dan melepas celana mereka, membuka ikat pinggang mereka, dan bergabung dengan pasukan penganiaya Rose Su dan Sasa Liu. Rose Su dan Sasa Liu merasa jijik, mereka tidak tahan lagi, mereka bergegas keluar pintu dengan kepala menunduk. Tapi ada sekelompok orang yang menghalangi pintu, mereka tidak bisa keluar sama sekali, dan sekelompok orang di depan mereka masih menjilati, yang bisa membuat mereka sakit sampai mati. Pergi. Sebelum Rose Su berteriak, Sasa Liu mendengus dingin dengan rasa jijik di wajahnya. Seorang pria berotot memandangi tubuh sempurna Sasa Liu, matanya berbinar, dan terengah-engah, Kakak Liu, mari kita putar saja. Liu Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Apakah kamu ingin masuk penjara? Biarkan saja, jangan membuatnya serius. Penculikan akan dibahas nanti. Beberapa pria kuat mendekati Rose Su dan Sasa Liu. Kedua gadis cantik itu menjadi pucat, panik, dan jijik. Sasa Liu berteriak keras, pergi, pergi. Tolong. Tiba-tiba. Bang. Dengan ledakan keras, jendela ditendang terbuka, dan pecahan kaca jatuh ke tanah. Di bawah mata semua orang yang tercengang, Landen Sen terbang ke kantor dengan tubuh terbang yang elegan, dan mendarat dengan mantap. Seperti seorang prajurit ilahi yang turun dari langit, Liu Wen dan yang lainnya langsung terkejut. Landen Sen. Selamatkan, selamatkan aku. Sasa Liu melihat Landen Sen seolah-olah dia melihat penyelamat, dan buru-buru melangkah maju untuk memeluk lengan Landen Sen yang kuat dan kuat, wajahnya yang cantik penuh kepanikan. Liu Wen dengan keras berteriak, siapa kamu? Melihat sekelompok pria melepas celana mereka, wajah Landen Sen tiba-tiba berubah muram, sekelompok bajingan, bagaimana bajingan seperti itu bisa dilakukan? Mengenai sampah, Landen Sen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan menjabat tangan kiri dan kanannya secara bersamaan. Hah, hah. Dua suara tajam menusuk tiba-tiba terdengar, dan Landen Sen langsung melemparkan dua pisau makan, menikam Liu Wen dan seorang pria kuat dalam darah kehidupan. Apa? Ada dua suara ratapan yang menyerupai hantu dan serigala di kantor. Liu Wen jatuh sambil memegangi bagian bawah tubuhnya yang berdarah. Pria kuat lainnya, JJ, dipotong menjadi dua ujungnya dengan pisau dan pingsan. Kelompok pria kuat yang tersisa tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin.
Sebelum mereka bisa mengenakan celana mereka, Landon Sen melemparkan pisau di lengan bajunya satu demi satu. Sama seperti memotong buah, itu secara akurat menusuk darah kehidupan setiap orang kuat. Jeritan di tempat kejadian itu menakutkan, dan pemandangannya mengerikan. Rosu tidak tahan untuk melihat secara langsung, tetapi dia merasa lega. Apakah mereka tidak melakukan apapun padamu? Tanya Landon Sen. Rosu menggelengkan kepalanya dengan ketakutan yang tersisa. Tidak. Sasa, ayo pergi. Rosu buru-buru memanggil Sasa Liu yang ada di sampingnya. Sasa Liu mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berlari berpura-pura bingung. Landon Sen menendang pintu hingga terbuka dan dengan cepat turun bersama kedua wanita cantik itu. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas melewati koridor, semuanya mengenakan seragam keamanan dan memegang tongkat listrik. Ruang keamanan kebetulan tidak jauh dari sini, dan sekelompok penjaga keamanan bergegas segera setelah mendengar raungan menyedihkan dari kamar manajer umum. Tangkap anak itu. Satu orang menunjuk Landon Sen dengan tongkat listrik dan berteriak. Landon Sen. Wajah cantik Rosu menjadi cemas. Tidak apa-apa, jangan bergerak di sini sekarang, aku akan segera menyelesaikan semuanya. Setelah berbicara, Landon Sen melangkah maju. Sekelompok pria kuat segera melangkah maju untuk mengelilingi Landon Sen, dengan sedikit rasa jijik di mata mereka, seberapa kuat mereka bertahan dengan tubuh ini. Persetan dengannya. Pemimpinnya, seorang kepala botak yang tinggi, dengan keras mengayunkan tongkat listrik di tangannya dan menghantamkannya ke dahi Landon Sen. Tongkat listrik. Episode 69. Landon Sen juga tidak menghindar. Sebelum tongkat listrik mendarat di dahinya, sebuah pisau tangan dengan ringan mengenai bagian bawah lengan kanan kepala botak itu. Lengan kanan kepala botak itu mati rasa untuk beberapa saat, hanya untuk merasakan kekuatan besar yang datang dari bagian bawah lengan kanan, yang secara langsung mengirim tongkat listrik di tangannya terbang. Landon Sen mengambil kepalanya yang botak dan melemparkannya dari jendela koridor. Jeritan seperti babi yang menyembelih disertai dengan suara berat dan teredam yang mengikuti, dan tubuh botak besar itu hancur ke tanah, tangan dan kakinya patah, dan dia pingsan. Jika Anda jatuh dari lantai 3 di sini, Anda tidak akan jatuh ke kematian Anda, tetapi mematahkan tangan dan kaki Anda tidak bisa dihindari. Melihat ini, sekelompok orang tidak bisa menahan perasaan mati rasa, anak ini benar-benar berani melakukannya. Bunuh dia. Sekelompok penjaga keamanan dengan tongkat listrik bergegas ke depan. Landon Sen tanpa ekspresi, ditendang keluar dengan satu tendangan, dan satu lagi terbang keluar dari ambang jendela dan jatuh dari lantai 3. Setelah berbalik ke samping untuk menghindari tongkat listrik, dia mengambil satu orang dengan tangan kanannya, melemparkannya keluar dari ambang jendela, dan orang lain jatuh dari lantai 3. Landon Sen berkeliaran di antara kerumunan, dan setiap kali dia menembak, satu orang jatuh dari lantai 3. 3 turun dan 5 dari 2, ada 2 penjaga keamanan yang tersisa, wajah mereka penuh teror, seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka tidak lagi memiliki sedikit pun emosi, jadi mereka berlari kembali. Sosok Landon Sen melintas, dan dia melangkah maju dan meraih bahu keduanya. Maafkan hidupmu. Keduanya sangat ketakutan sehingga mereka berdua pipis di celana. Landon Sen kasar dan melemparkan mereka berdua ke ambang jendela. Sekelompok penjaga keamanan semua dilemparkan dari lantai 3 oleh Landon Sen, dan mereka jatuh berantakan. Untuk menghadapi rakyat jelata ini, bahkan tidak ada latihan pemanasan. Landon Sen, kau terlalu kejam, kan? Bagaimana jika ada korban jiwa? Rosu berkata dengan panik. Mulai keras. Dibandingkan dengan gaya sebelumnya, Landon Sen masih memegang tangannya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Landon Sen terkekeh. Rosu sedikit kesal, saat ini dia masih bisa tertawa. Sasa Liu, yang berada di samping, benar-benar ketakutan kali ini, dan tangan kecilnya buru-buru meraih lengan Landon Sen, tidak melepaskannya. Melihat penampilan menyedihkan Sasa Liu, Landon Sen tidak merasa sedikit lucu. Ketiganya berjalan ke bawah dan menabrak seorang penjaga keamanan di tengah jalan, dan Landon Sen mengambil tindakan untuk menyelesaikannya dengan mudah. Ketika mereka turun, Landon Sen memanggil Kuina Bai dan memintanya untuk datang dan menanganinya. Kuina Bai menerima telepon dari Landon Sen, dan dia sangat gembira, tetapi tiba-tiba, orang ini menyebabkan masalah dan memintanya untuk menyelesaikan pemakaman. Kuina Bai tiba-tiba kesal. Mengapa kamu memanggil polisi?
Rosu sedikit terdiam. Landon Sen memukuli begitu banyak orang, bukankah ini ritme ditangkap oleh polisi? Landon Sen berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, polisi akan menanganinya, agar tidak menimbulkan masalah bagi Anda dan perusahaan. Rosu sedikit tergerak di hatinya, dia tidak menyangka bahwa Landon Sen benar-benar memikirkan dirinya sendiri, tetapi jika keadaan menjadi serius seperti ini, bagaimana mungkin keberanian Landon Sen tidak diambil? Landon Sen, terima kasih telah melindungi kami. Sasa Liu menepuk dadanya dan berkata dengan kaget. Gadis ini benar-benar terkejut dengan metode Landon Sen, pria ini terlalu kuat, kan? Tidak apa-apa. Landon Sen tersenyum, dan kasih sayangnya pada Sasa Liu naik 1 poin. Dibandingkan dengan Rosu, gadis ini cukup jujur. Terima kasih. Rosu juga berkata, suaranya sekecil nyamuk. Maaf, apa yang kamu katakan, aku tidak mendengarnya dengan jelas. Landon Sen tertegun sejenak, tetapi dia tidak berharap bisa mengucapkan kata terima kasih dari mulut wanita itu. Tidak, jika kamu tidak mendengarnya dengan jelas, lupakan saja. Rosu cemberut, dan wajahnya sedikit merah. Landon Sen merasa sangat menarik, penampilan imut ini tidak jauh lebih baik dari CEO yang dingin itu. Tidak lama kemudian, 7 atau 8 mobil polisi berhenti di gerbang pabrik garmen Hualong, pintu terbuka, dan sekelompok polisi kriminal bersenjata lengkap keluar. Bunga polisi cantik pertama adalah Kuina Bai. Cepat tutup tempat kejadian dan evakuasi personel yang tidak relevan. Kuina Bai mengenakan seragam, dengan wajah megah, wajah sempurna, mata cerah dan gigi putih, hidung kecil, dan tubuh panas dan kaki ramping. Apa yang terjadi? Kuina Bai melangkah maju, melirik Landon Sen, dan bertanya dengan acuh tak acuh. Bukan apa-apa, pukul saja beberapa orang jahat, kamu bisa membantuku menghadapinya, kata Landon Sen sambil tersenyum. Kuina Bai tidak marah, dan berkata dengan marah, kamu bajingan memperlakukanku seperti seseorang, tolong cari tahu hubungan kita. Aku bukan alatmu. Landon Sen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, kamu di sini, jadi mari kita selesaikan masalah sebelum pergi. Petugas polisi ini, siapa kamu? Rosu mau tidak mau menjadi sedikit penasaran ketika dia melihat bahwa Kuina Bai sepertinya sangat mengenal Landon Sen. Apakah kamu petugas polisi terakhir kali? Sasa Liu juga sedikit terkejut. Bertemu lagi, halo Nona Liu. Kuina Bai mengangguk, lalu berkata kepada Rosu, Nona, saya Kuina Bai, Kapten Divisi Polisi Kriminal dari Biro Keamanan Umum Kota Huahai. Silakan bekerja sama dengan pekerjaan polisi kami dan jelaskan. Apa yang terjadi di sini? Rosu tertegun sejenak, pangkat pemimpin tim polisi kriminal sangat tinggi, tetapi dia tidak berharap Landon Sen mengenal seseorang dengan identitas ini. Tanpa berpikir terlalu banyak, Rosu secara singkat memberitahu Kuina Bai apa yang terjadi. Oke, aku sudah menjelaskan semuanya, kamu bisa pergi, kata Kuina Bai ringan. Apakah kamu tidak perlu mengumpulkan bukti dari kami? Rosu sedikit terkejut, Kuina Bai membiarkan mereka pergi begitu saja, yang agak terlalu aneh. Landon Sen telah menyakiti begitu banyak orang, jadi secara logis, bukankah seharusnya dia membiarkannya pergi begitu saja? Bukti apa yang kamu butuhkan, ayo pergi. Teriak Landon Sen. Kuina Bai melirik Landon Sen dengan marah, dan berkata kepada Rosu, Nona Su, tolong jaga sekretarismu di masa depan. Rosu sedikit terkejut, wajahnya sedikit malu, dia mengangguk dan berkata, pasti. Mengatakan demikian, mata indah Rosu bersinar karena terkejut, melihat ini, petugas polisi wanita ini dan Landon Sen pasti memiliki hubungan dekat. Tanpa diduga, Landon Sen masih memiliki hubungan dengan polisi. Sasa Liu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut, dia masih meremehkan Landon Sen. Selamat tinggal Kapten Bai, aku akan mentraktirmu makan malam ketika aku punya waktu. Landon Sen tersenyum pada Kuina Bai. Mata indah Kuina Bai terangkat, dan dia bersenandung, ini yang kamu katakan, aku tidak akan pernah memaafkanmu jika kamu melepaskan merpatiku. Ketiganya masuk ke mobil Audi konvertibel. Rosu penuh keraguan, melirik Landon Sen, dan mendengus, Landon Sen, apa hubunganmu dengan Kapten Bai itu? Jika dia tidak bisa melihat hal yang rumit ini, dia tidak pantas menjadi presiden. Tidak masalah. Landon Sen menyentuh hidungnya dan berkata, kamu kurang terobsesi, itu pasti ada hubungannya dengan itu. Jika itu tidak masalah, bagaimana Kapten Bai bisa banyak membantumu?
Sasa Liu mendengus pelan. Landon Sen mengangkat bahu dan berkata, kalau begitu saya tidak tahu, mungkin dia naksir saya. Of. Sasa Liu kehilangan kata-kata, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Landon Sen, aku benar-benar tidak melihatnya, keterampilan menggodamu cukup hebat, kata Rosu dengan tenang. Pertama adalah Claire Lin dan kemudian Kuina Bai, dan keduanya adalah wanita cantik. Pria ini, Landon Sen, jelas tidak sejujur yang dia bayangkan. Meskipun dia berkata begitu, Rosu menjadi semakin bingung dan mulai meragukan identitas Landon Sen. Polisi mengambil gambar. Episode 70. Kapten, banyak orang yang terluka ditemukan di lantai bawah. Kapten, sejumlah besar orang yang terluka juga ditemukan di kantor di lantai 3. Kedua polisi itu dengan cepat melapor ke Kuina Bai. Kuina Bai mengerutkan kening dan berkata, cepat hubungi mobil medis dan bawa aku untuk melihatnya dulu. Di luar gerbang belakang, beberapa petugas polisi mengambil gambar di tempat kejadian. Di depan mereka tergeletak sekelompok pria kuat, banyak di antaranya berdarah, dan pemandangannya agak mengerikan. Hati Kuina Bai dipenuhi amarah, dan pria dari Landon Sen itu bisa melakukannya. Apakah perlu melakukan serangan kejam seperti itu? Namun, Kuina Bai tidak memiliki perasaan yang baik untuk para gangster ini. Ketika dia melihat pemandangan di kamar manajer umum di lantai 3, Kuina Bai merasa jijik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang menjijikkan seperti itu. Sekelompok polisi laki-laki semakin terengah-engah. Selangkangan mereka terasa dingin. Siapa yang melakukan ini? Ini terlalu kejam. Ini lebih tidak nyaman daripada membunuh seorang pria untuk secara langsung menghapuskan seorang pria. Kuina Bai memutar matanya, benar-benar terdiam. Seberapa besar kebencian ini? Landon Sen dan yang lainnya kembali ke Lingya International. Masalah ini diselesaikan. Selama polisi bisa menanganinya dengan baik, tanah itu harus dipulihkan. Kali ini, sang pahlawan menjadi Landon Sen, dan suasana hati Rosu sedikit rumit. Meskipun dia selalu mengatakan bahwa Landon Sen buruk, tetapi pria ini benar-benar dapat membantunya setiap saat. Saya harus mengakui bahwa Landon Sen sangat dapat diandalkan. Setelah pulang kerja, Landon Sen meninggalkan kantor presiden terlebih dahulu, bersiap untuk pergi ke tempat parkir di bawah gedung dan pergi. Kebetulan di luar gedung perusahaan, Landon Sen melihat Claire Lin keluar, jadi dia berjalan dan menyapa, "Saudari Claire, ini kerja keras." "Ini bukan kerja keras." Claire Lin melambaikan tangannya lagi dan lagi, tepat saat dia akan pergi. Landon Sen menghalangi jalannya dan berkata tanpa daya, "Aku berkata, kamu tidak perlu bersembunyi dariku seperti ini, kan?" Claire Lin menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia tidak ingin bersembunyi dari Landon Sen, tetapi semua orang tahu bahwa dia memiliki keluarga, jadi dia tidak punya pilihan. "Mari kita mengobrol dengan baik ketika kita punya waktu," kata Landon Sen sambil menghela nafas. "Saudara Lang, mengapa kamu begitu baik padaku?" Claire Lin bertanya, menggigit giginya. "Bagaimana kabarku padamu?" Landon Sen menggaruk kepalanya, dia tidak tahu kenapa, mungkin karena dia naksir gadis ini dan mau tidak mau ingin peduli padanya. "Ada beberapa hal yang ingin aku lakukan tanpa alasan. Lain kali aku mengundangmu makan malam, jangan menolak." Landon Sen tersenyum. Claire Lin tidak tahan untuk mengatakan tidak, jadi dia dengan malu-malu setuju. Setelah beberapa obrolan, Claire Lin pergi. "Saudara Lang, selamat tinggal," kata Claire Lin dengan kaku. "Oke, selamat tinggal." Kebetulan Rosu dan Sasa Liu berjalan keluar dari gedung melihat pemandangan ini. Kedua gadis cantik itu menatap Landon Sen dengan mata aneh. "Saudara Lang, itu sangat manis." Rosu merasa sedikit tidak senang di hatinya. Melihat kedua wanita itu mendekat, Landon Sen terbatuk. Rosu tersenyum acuh tak acuh, beberapa orang sangat pandai merayu wanita, aku bahkan tidak menyadarinya di bawah hidungku. Sasa Liu menambahkan bahan bakar kekecemburuan dan berkata, "Ya, itu pasti banyak retorika." Kedua gadis itu bergabung bersama untuk mengejek diri mereka sendiri, dan Landon Sen sedikit kewalahan, dan dia tidak repot-repot menyangkal apa yang dia minta. Bagaimana mungkin seorang gadis selembut dan sebaik asisten Lin jatuh cinta padamu? "Ya, aku harus mengingatkan asisten Lin besok, tapi jangan dengarkan retorika seseorang. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa pergi ke mulut harimau," kata Sasa Liu dengan kemarahan yin dan yang. Landon Sen sedikit tersedak, apakah gadis ini mengucapkan kata-kata manusia?
Landon Sen, aku akan menemukanmu mengobrol dengan seorang karyawan wanita di perusahaan selama bekerja dan memotong gajimu selama 1 bulan, kata Rosu tanpa basa-basi. Oke. Landon Sen mengangkat bahu. Lagi pula, dia tidak punya ide untuk menjemput gadis-gadis sekarang. Sasa Liu cemberut, orang ini sama sekali tidak buruk. Terakhir kali di tengah percakapan, dia berhenti lagi. Sasa Liu tidak repot-repot menyebutkan fakta bahwa Landon Senkang mengambil $1 juta terakhir kali. Ada apa? Rosu bertanya. Tidak apa-apa. Sasa Liu menggelengkan kepalanya, itu terlalu memalukan, dia tidak ingin menunjukkannya. Oke, mari kita kembali terlebih dahulu jika Anda memiliki sesuatu, itu akan sangat mempengaruhi di bawah gedung perusahaan, kata Landon Sen dengan tenang. Ketiganya masuk ke Audi Convertible. Tak lama kemudian, Audi Convertible meluncur ke Minghu Bun Villa. Kembali ke rumah, Rosu dan Sasa Liu duduk di sofa. Ngomong-ngomong, Sasa, di mana kita akan makan malam ini? Mengapa kita tidak melakukannya sendiri? Saran Sasa Liu. Oke. Rosu sedikit mengangguk. Untuk dapat mencicipi hidangan yang dibuat oleh wanita muda ini, hari ini kamu diberkati. Sasa Liu mendengus pada Landon Sen. Landon Sen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Sasa, aku benar-benar tidak melihat bahwa kamu bisa memasak. Perut Sasa Liu penuh dengan ketidakpuasan, sikap seperti apa yang dimiliki orang ini, apakah aneh dia bisa memasak? Setelah beberapa saat, Sasa Liu dan Rosu memasuki dapur. Landon Sen berbaring di sofa, mengambil remote control, menyalakan TV, dan menonton kebosanan. Bang! Terjebak. Ada beberapa suara di dapur, wajah Landon Sen menjadi gelap, apakah gadis ini akan memasak, dan dia menghancurkan panci dan mangkuk lagi, apa masalahnya? Terlalu malas untuk memikirkannya, toh itu tidak masalah baginya, Landon Sen terus menonton TV. Setelah beberapa saat, Rosu dan Sasa Liu, keduanya mengenakan celemek, mengeluarkan beberapa pot sayuran dan meletakkannya di atas meja dapur. Landon Sen berjalan mendekat, apakah makanannya sudah siap? Kepala Rosu sedikit sakit, meskipun dia tidak tahu cara memasak sendiri, dia tetap bisa memakannya. Hidangan yang dibuat oleh goblin kecil ini, Sasa Liu, benar-benar bisa memakan orang mati. Kerugian murni di dapur. Wajah Sasa Liu sedikit aneh, dia melirik Landon Sen dan berkata, apakah kamu ingin mencicipinya? Landon Sen mengangguk, mengambil sumpit, mengambil sepotong sayuran hijau, dan mengendurkannya di mulutnya. Rosu batuk secara tidak wajar, sepiring sayuran terasa pahit dan asin, dia pikir Landon Sen akan memuntahkannya. Siapa yang tahu bahwa Landon Sen dengan tenang mengunyah beberapa suap dan menelannya tanpa mengedipkan kelopak matanya. Landon Sen belum pernah makan apapun. Saat dia memburu pembunuh di hutan perbatasan, dia sudah makan daging beruang mentah untuk menghemat waktu. Apa itu sepiring sayuran hijau? Tetapi saya harus mengatakan bahwa hidangan yang dimasak Sasa Liu adalah hidangan terburuk yang pernah dimakan Landon Sen dalam hidupnya. Landon Sen meletakkan sumpitnya, dia tidak lagi memiliki harapan untuk keterampilan memasak kedua wanita cantik itu, dan berkata dengan tenang, aku akan memasak. Tidak ada bahan di dapur. Rosu mengerutkan kening. Yah, aku tidak punya nafsu makan, aku sedikit mengantuk, aku akan tidur dulu, teriak Landon Sen dengan tenang. Sasa Liu berteriak, hei, tunggu, kamu belum mengatakan apakah itu enak. Karena kamu pikir itu enak, kamu bisa memakannya sendiri. Landon Sen mencekik Sasa Liu, berjalan ke kamar tidur, dan menutup pintu. Landon Sen. Dasar bajingan. Sasa Liu tersipu, memarahi dengan marah, dan bergumam dengan suara rendah, jika rasanya tidak enak, rasanya juga tidak enak. Setelah berbicara, Sasa Liu mengambil seteguk sayuran hijau dan mengendurkannya di mulutnya, hampir tidak menyemprotkannya, Nima ini masih terlalu tidak enak.